Halo, selamat malam pemirsa. Kembali saya hadir menemani Anda malam hari ini, Rinita Gunawan, dalam Solusi untuk Sehat. Dan kita malam hari ini bersama dengan akupresur Ibu Yuli. Ya, kita kedatangan tamu ahli akupresur yang prestasinya telah menyembuhkan banyak pasien, baik itu kanker, tumor, miom, kista, jantung koroner, dan lain-lain, yaitu Ibu Yuli Susianti dengan teknik akupresur Hokian Saulinsi. Dan kita akan membahasnya dengan tema yang sangat menarik sekali, kanker bukan vonis mati. Nanti kita juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung di segmen ketiga dan keempat 02718575555. Dan langsung saja saya sapa malam hari ini Ibu Yuli. Selamat malam Ibu Yuli. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Baik ya Bu ya. Dan di sebelah Ibu Yuli juga sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Vidya. Selamat malam Ibu Vidya. Ini adalah mantan pasien ya. Karena sudah sembuh sekarang? Ya sudah. Oke deh. Dan yang di sebelah Ibu Vidya ada Ibu Emi. Selamat malam Ibu Emi. Selamat malam. Kabar baik juga Ibu ya? Iya. Oke baik, kita akan membahas tema yang sangat menarik Ibu Yuli. Tapi sebelum kita ke tema kanker bukan vonis mati, mungkin Ibu bisa ceritakan lagi tentang apa sih sebenarnya itu akupresur Hokian Saulinsi? Arti dari akupresur, aku itu adalah akupuntur. Di tubuh manusia itu ada titik-titik akupuntur yang jumlahnya 360 titik. Pressure itu ditekan pakai jari, dibantu pakai alat ini. Ini termasuk penyembuhannya maha dahsyat. Apa sebabnya? Dari penyakit ringan sampai penyakit kelas berat, pasien tuh nggak harus minum jamu, nggak harus minum obat, nggak harus jalankan operasi-operasi untuk hal kanker, tumor, miom, kista. Hanya pakai alat ini dengan seizinnya maha kuasa sembuh. Oke baik ya. Kemudian dari mana sih Bu sebenarnya asal dari akupresur ini? Mungkin begitu orang mendengar namanya Hokian Saulinsi sudah tahu kira-kira ilmu ini berasal dari negeri Tiongkok, mulai diketemukan 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu ada sebuah mayat, misalnya ini mayat, ada benang sambung menyambung dari jempol kaki menyambung ke kepala untuk mengatasi migrain sampai kanker otak. Di sini ada titik lambung untuk mengatasi lambung kronis yang sampai saat ini juga susah obatnya secara medis. Di sini ada titik rahim untuk ngatasin kanker rahim, ada benang sambung menyambung ke rahim. Di sini ada titik payudara untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara, ada benang sambung menyambung ke payudara. Oke, nah kalau ada hubungannya dengan titik saraf, mungkin pemirsa lebih sering atau mendengar refleksi. Nah, perbedaannya dengan refleksi apa Ibu? Ya, sepintas lalu kayaknya sama, tusuk-tusuk pakai kayu ini. Pijit refleksi yang menjamur di masyarakat saat ini hanya sampai kebugaran. Kalau akupresur Hokian Saulinsi yang saya pelajarin, penyembuhan dari penyakit ringan sampai penyakit kelas berat. Penyakit ringan seperti batuk pilek kronis yang tak sembuh-sembuh, sinusitis, amandel, katarak, glaukoma, lambung kronis, terus ambeien, itu penyakit-penyakit ringan. Penyakit kelas beratnya kanker, tumor, miom, kista, jantung koroner. Dan ternyata banyak penyakit yang tak bisa disembuhkan secara medis, seperti lupus, HIV, infeksi saraf, pengapuran, terus infeksi dalam darah termasuk HIV sama toksoplasma rubella itu ya. Terus ya termasuk hepatitis yang penyakit kelas beratnya, hepatitis A, B, C gitu. Oke, dan ini pun tidak ada obat sama sekali ya Bu ya, hanya menggunakan teknik akupresur. Oke baik. Kemudian Ibu, kalau kita mungkin menanyakan tentang sejarahnya seperti apa sih akupresur itu? Sejarahnya persisnya kira-kira tahun 1995, 20 tahun yang lalu, saya itu divonis kanker stadium 4. Stadium 4 itu menyerang paru-paru yang parah ya, rahim, kelenjar getah bening, dan payudara saya. Waktu itu dokter menvonisnya saya harus angkat rahim karena pendarahan terus dan jalankan kemoterapi. Tapi saya tolak mentah-mentah karena saat itu saya juga udah mengetahui dari membaca, melihat TV, radio gitu ya. Begitu banyak di masyarakat, begitu banyak korban kemoterapi, operasi dan sinar. Jadi waktu saya disuruh jalankan itu saya tolak. Kalau saya pikir kalau saya harus meninggal karena penyakit kanker saya
saya lebih memilih meninggal cara alami, yaitu nggak usah operasi, nggak usah jalankan kemo gitu. Saat keadaan pasrah itu, suami saya mengajak guru saya yang ahli akupresur yang akhirnya menyembuhkan saya dalam waktu 2 bulan, 1 hari 2 kali terapi akupresur dan jikung. Setelah sembuh, saya mulai belajar ilmu ini, ternyata sangat mudah. Udah saya belajar, saya berusaha publikasi gratis, yaitu saya datang ke Departemen Kesehatan di Jakarta itu ya, pengen ketemu Menteri Kesehatannya, pengen lapor bahwa telah diketemukan penyembuhan penyakit kanker yang praktis ekonomis, yaitu dengan akupresur Hokian Salinci. Tapi Menteri Kesehatannya waktu itu lagi sibuk. Terus sekretarisnya ngomong, "Ibu, kalau memang ilmunya itu betul bisa menyembuhkan penyakit kanker, ke FKUI RSCM, di situ ada seorang profesor doktor yang menyelidiki penyakit ini." Ya, di situ saya ketemu profesor doktor itu. Ya, terus saya melapor gitu ya. Pak Profesor melapor, telah diketemukan penyembuhan penyakit kanker yang praktis ekonomis, yaitu dengan akupresur. Langsung ditolak mentah-mentah. "Ibu, di luar negeri ada dana untuk penyelidikan penyakit ini. Indonesia nggak ada dana, jadi nggak bisa selidikin." Di situ saya sangat kecewa. Di seluruh dunia mencari penyembuhan penyakit kanker, belum ada obatnya. Lah ini udah ada obatnya kok nggak mau nyelidikin gitu ya, nggak mau uji klinis gitu. Tapi saat itu saya nggak kecewa. Mulai media massa, mulai majalah-majalah gitu ya, radio, TV daerah seluruh Indonesia saya siaran, memberikan informasi pada masyarakat telah diketemukan penyembuhan penyakit kanker tumor yang praktis dan ekonomis, yaitu dengan akupresur Hokian Salinci. Tahu-tahunya udah 20 tahun ya sejak saat itu ya. Berarti awalnya Ibu Yuli sebagai pasiennya ya Bu ya, kemudian malah sudah sembuh, sudah merasakan sendiri bahwa dengan akupresur bisa untuk menyembuhkan penyakit. Nah, perkembangannya dari dulu sampai sekarang seperti apa ya Bu ya? Perkembangan akupresur sampai saat ini, setelah 20 tahun saya mengelola akupresur ini, sudah 45 cabang seluruh Indonesia. Saya sebutkan dari Sumatera ya, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung. Lampung dibagi 2, Bandar Jaya dan Metro. Terus di Sulawesi, Makassar. Di Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Terus di Pulau Bali pun ada 3 daerah, Gianyar, Kreneng, Pasar Kreneng, dan Pulau Kawi. Terus di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur meliputi Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro, Babat, Pasuruan, Gresik, dan Banyuwangi. Terus Jawa Tengah, Semarang, Jogja, dan Solo. Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung pusatnya. Terus di Garut dan Cirebon. Dan satu lagi di Pulau Batam. Totalnya udah 45 cabang seluruh Indonesia. Itu atas permintaan pasien-pasien saya yang sudah sembuh. Saya punya saudara di Batam, tolong dong buka Batam. Akhirnya saya buka. Saya punya saudara di Samarinda, tolong dong buka. Ya, totalnya sampai saat ini 45 cabang. Dan saat ini begitu banyak tenaga medis yang tidak ragu-ragu lagi datang klinik saya. Seorang profesor ahli bedah di Samarinda ngajak bapaknya yang kanker prostat di Medan disembuhkan. Terus maksudnya bapak itu juga ngomong bahwa anakku di Samarinda dokter ahli bedah kanker juga terapi di klinik saya di Samarinda. Waktu saya tanya, sakit apa itu profesor dokter itu? Lambung, kanker lambung ya. Terus ternyata begitu banyak mulai tenaga medis yang mulai belajar ilmu ini, karena sampai saat ini medis itu belum bisa menyembuhkan penyakit yang namanya kanker tumor miom-kista yang praktis ekonomi juga nggak ada, kan harus bayar mahal ya. Yang bayar mahal pun lari ke Amerika, ke Singapura, ke Penang juga nggak jamin sembuh ya. Jadi pengalaman saya selama 20 tahun ini
ya keliling-keliling Indonesia, ya udah keliling Indonesia, saya melihat begitu banyak penderita penyakit kanker yang maksudnya di seluruh Indonesia gitu ya, hasil keliling-keliling Indonesia yang saya lihat penderita penyakit kanker di Indonesia itu, ya pengalaman tuh saya dapat dari pasien-pasien saya ini. Mau denger dong? Boleh dong Ibu ya, cerita-cerita tentang pengalaman penderita penyakit kanker. 45 cabang loh, berarti Ibu udah jalan-jalan dari mulai Sumatera sampai dengan yang paling jauh sendiri ya Bu ya? Iya, Bali. Ya pengalaman saya keliling-keliling Indonesia itu selama 20 tahun. Yang saya lihat dengan penderita penyakit kanker di Indonesia, saya beri judul cerita saya ini, berobat kok malah mati. Nggak berobat nggak mati. Ya. Judulnya tuh ya Bu ya. Terus ya di situ saya melihat banyak korban-korban operasi kemo dan sinar. Begitu banyak orang bersyukur ketemu saya karena sembuh dari kanker otak, kanker rahim, kanker darah, kanker prostat. Tapi yang pada sembuh itu menyesal sekali ketemu saya karena keluarganya telah menjadi korban operasi kemo dan sinar. Jadi di situ saya tanya kronologisnya. Loh, kronologisnya gimana ya? Ya mula-mula segede 2 cm gitu ya. Kan dokter selalu ngomong, kalau kanker diketemukan awal akan sembuh. 2 cm juga kalau dibiopsi awal dari malapetaka tuh dibiopsi. Dokter tuh pengen tahu ganas atau enggak. Gara-gara dibiopsi makin ganas. Udah ganas dioperasi makin nyebar. Disinar enggak mati itu kanker tumor itu. Di kemoterapi orangnya yang enggak kuat, ya orangnya yang jadi selidik punya selidik, ternyata penyakit kanker tumor itu tidak membahayakan atau mematikan. Ya, begitu banyak pasien saya yang di Pekanbaru misalnya ada seorang ibu kanker rahim 45 tahun. Dia berkali-kali mau diajak ke Singapura untuk operasi melarikan diri. Tapi meninggalnya 85 tahun. Kata saya, apa 40 tahun dengan kanker rahimnya itu apa enggak pendarahan, sakit? Enggak. Kata anaknya ya gitu ya. Dia terus di situ saya selidikin pola makannya, ternyata pinter seperti yang saya anjurkan ya. Nggak boleh makanan yang berlemak tinggi, berhormon tinggi, termasuk seafood, cumi, kerang, kepiting, udang, ikan asin dan sampai terasi. Nggak makan makanan tersebut, makanan kaleng enggak. Jadi mereka hidup dengan kanker rahimnya 40 tahun nggak apa-apa. Ya. Jadi selidik punya selidik, ternyata penyakit kanker kalau nggak di utek-utek, maksudnya di biopsi, di operasi kemo dan sinar, lebih panjang umurnya. Oke, tapi kita nanti akan lanjut lagi ya Bu ya. Masih banyak pastinya pengalaman yang seru dari Ibu Yuli yang akan diceritakan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Tapi sekali lagi 45 cabang di seluruh Indonesia untuk Anda yang ada di Solo dan sekitarnya ya. Ada di Perum Watupuri untuk Anda yang dari pasien dari Klaten, Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo ini di daerah Solo Baru, dan ada klinik Ibu Yuli juga di daerah Dworowati. Ini untuk Anda pasien Wonogiri, Tawangmangu, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Salatiga. Nanti juga akan muncul alamat lengkapnya di layar kaca Anda, dan kita akan lanjut sabar dulu setelah jeda pariwara berikut ini.